Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, hari ini kita mulai bab yang baru, yaitu bab yang ketiga dari ayat 1 hingga ke 8 yang bertajuk kesetiaan Allah. Mari kita lihat ayat yang pertama. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ya, saudara, demikianlah firman Tuhan. Ya, sebelum ini dalam bab 2, Paulus berbicara tentang keistimewaan orang Yahudi dan penyunatan. Orang Yahudi bangga dengan warisan keturunan mereka dari Bapa Abraham. Ya, orang Yahudi bangga karena mereka memiliki hukum Taurat. Orang Yahudi bangga dengan adat istiadat penyunatan yang membezakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Nah, semua ini adalah tanda-tanda keunggulan yang membuat orang-orang Yahudi merasa mereka lebih tinggi, ya, atau superior dari bangsa-bangsa lain. Mereka bergantung kepada semua ini ya sebagai keselamatan mereka. Tapi Paulus telah membongkarkan keselamatan mereka yang palsu itu ya. Ya, memiliki warisan keturunan dari Bapak Abraham tidak dapat selamatkan orang Yahudi ya kalau mereka tidak lahir kembali dalam Kristus. Begitu juga ya penyunatan tidak dapat selamatkan mereka. Sebab keyahudian yang benar bukannya yang luaran. Tetapi penyunatan itu haruslah dari hati, ya, dari dalaman. Lalu kalau Paulus telah membongkar segala keselamatan orang-orang Yahudi yang palsu, maka apalagi yang istimewa tentang orang Yahudi? Apakah kelebihan orang Yahudi? Nah, inilah yang menjadi persoalannya. Dan jawabannya, jawaban Paulus ialah dalam ayat yang kedua, yaitu banyak sekali. Banyak sekali. Yang pertama, mereka telah dipercayakan firman Allah. Allah telah memberikan mereka firman-Nya. Saudara, itu merupakan anugerah yang tak ternilai. Kehormatan yang paling istimewa, yaitu dapat memiliki firman Allah. Ya saudara, hari ini bukan saja orang Yahudi yang memiliki firman Allah, tapi kita juga memiliki firman Allah. Ya, sama ada yang secara tertulis atau secara lisan ya. Yang tertulis adalah Alkitab yang kita miliki.
Dan yang secara lisan itu ialah apa yang kita dengar sekarang melalui banyak saluran, ya, yang seperti di YouTube, di Facebook, di TikTok dan sebagainya. Ya, bukan saja ada Alkitab yang tertulis dan lisan, ya sekarang juga ada Alkitab elektronik dalam handphone kita. Ya, maka kita bersyukur hari ini, Saudara, kita ada akses yang banyak kepada firman Tuhan dan kita ada kebebasan. Ya, kebebasan mendengar firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Amin. Ya saudara, bila kita belajar dan bila kita mendengar firman Tuhan, kita dipercayakan firman Tuhan. Dan kalau kita dipercayakan firman Tuhan, maka kita juga harus bertanggung jawab terhadap firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Yaitu dengan melakukannya, mentaatinya. Ya saudara, ini menyedarkan saya secara pribadi bahwa memiliki firman Tuhan itu adalah satu berkat yang besar, saudara. Satu anugerah yang tak ternilai. Dan karena itu, saudara, kita harus menghargainya. Ya, ini adalah karena firman Allah itu adalah dari Allah sendiri. Ya, firman Allah itu adalah segala ilham Allah dan ia menyatakan kehendak Allah kepada kita dan ia menunjukkan kepribadian Allah kepada kita. Ya, maka firman Tuhan itu adalah sangat unik, sangat istimewa dan kita harus menghargainya. Dan kita menunjukkan penghargaan, penghayatan kita terhadap firman Tuhan melalui ketaatan dan kesetiaan kita menuruti dan melakukan firman Tuhan. Ada amin. Ya saudara, apabila kita mentaati firman Tuhan, apabila kita melakukan firman Allah, kita memuliakan Allah. Karena firman Tuhan itu adalah dari Allah. Jadi Paulus mengingatkan bangsa Yahudi bahwa mereka adalah sangat istimewa karena mereka dipercayakan firman Tuhan. Dan sekarang ayat 3 berkata, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Nah, di sini saudara ada kaitan dengan janji-janji Allah ya. Sebab di dalam firman Allah ada janji-janji Allah. Jikalau umat Allah, yaitu bangsa Yahudi berdosa, adakah Tuhan akan membatalkan janji-janjinya kepada umatnya? Nah, itulah soalannya di sini. Dan Allah telah memberikan banyak janji kepada bangsa Yahudi. Kita lihat beberapa contoh di sini. Contohnya dalam Kejadian bab 12 ayat 1 hingga ke-3 ada panggilan Abraham ya. Tuhan telah berjanji Abraham akan menjadi bapa kepada seluruh bangsa dan semua bangsa ya akan diberkati melaluinya. Dan keturunan Abraham akan berlipat ganda dengan sangat banyak ya sehingga tak terkira jumlahnya. Perjanjian dengan Nabi Nuh, Tuhan tidak akan lagi mengirim air bah yang besar untuk membinasakan bumi. Begitu juga perjanjian dengan Raja Daud. Tuhan menjanjikan akan memelihara kerajaan dan keturunan Daud. Karena dari keturunan Daud akan datanglah Mesias yang akan menjadi penyelamat dunia. Dan perjanjian baru, the new covenant. Ya, Tuhan menjanjikan keselamatan yang kekal. Tuhan menjanjikan akan memelihara keselamatan kita dengan kuasa dan kekuatannya. Ya, sehingga kita menerima warisan surgawi kita. Haleluya, amin. Ya, Tuhan menjanjikan akan mencurahkan Roh Kudus dan Roh-Nya akan diam di dalam setiap orang yang percaya.
Maka adakah Tuhan akan membatalkan semua perjanjian-perjanjian ini oleh karena dosa manusia? Ya saudara, kita harus ingat sejak Adam manusia telah pun berdosa. Dan Tuhan masih membuat perjanjian dengan manusia. Ya, dan walaupun manusia berdosa, Tuhan tetap memegang janji-janjinya. Ada amin? Ya, janji Tuhan tidak terbatal. Keturunan Abraham tetap berlipat ganda. Ya, sehingga sekarang ini kan orang-orang percaya semakin bertambah. Nah, begitu juga janjinya dengan Raja Daud. Dalam keturunan Daud ada ramai raja yang sangat jahat. Tetapi keturunan Daud tidak terputus. Malah dipelihara lagi. Ya kenapa? Supaya dapat digenapi janji Allah untuk melahirkan Mesias dari keturunan Daud. Nah saudara, janji ini telah pun digenapi. Amin. Yesus telah datang. Yesus telah mati. Yesus bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ya, janji keselamatan yang kekal untuk manusia telah pun digenapi. Haleluya. Ya, maksudnya walaupun manusia tidak setia, Allah tetap setia. Haleluya. Allah tetap setia melaksanakan janjinya. Allah tidak akan membatalkan janjinya. Ya, Allah tidak akan menahan kebaikannya, tidak akan menahan berkatnya dan rahmatnya kepada manusia. Haleluya. Itulah sebabnya ayat 4 berkata begini, sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Allah tidak akan membatalkan janjinya walaupun manusia berdosa. Allah tetap setia. Ya, ketidaksetiaan manusia tidak akan membatalkan kesetiaan Allah. Dan untuk membuktikan kesetiaan Allah dalam melaksanakan janjinya, Paulus telah memetik ayat Mazmur dalam Mazmur 51 ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ya, saudara, kalau kita tahu tentang Mazmur 51, ianya ditulis oleh Raja Daud selepas dia jatuh dalam dosa yang paling memalukan, ya, yaitu berzina dengan Batsheba. Dan oleh karena Daud telah berdosa, maka Tuhan menghakiminya. Ya, adil atau tidak menghakimi Daud? Pasti adil lah kan? Tuhan harus mengadili dan harus menghukum segala dosa. Nah, itulah Allah yang adil. Ya, tapi Tuhan tidak melupakan kesetiaan dan kebaikannya kepada Daud. Ingat itu. Tuhan tidak membatalkan perjanjiannya yang dibuat dengan Daud. Tuhan tetap setia ya kepada janjinya dengan Daud. Ingat, ketidaksetiaan manusia tidak akan membatalkan kesetiaan Allah. Haleluya. Ya, tapi Tuhan tetap menghakimi Daud kan? Ya, dan ini menunjukkan Allah itu adalah benar. Ya, dan keadilan Allah diakui oleh Daud sendiri yang berdosa, ya. Karena itu Daud berkata, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Dan atas pengakuan Daud, Tuhan telah mengampuni kesalahan Daud. Dan ini menunjukkan Tuhan penuh dengan belas kasihan dan kasih karunia. Nah, oleh karena belas kasihan Allah, Daud diampunkan. Ya saudara, sekiranya Tuhan tidak mengampuni dosa Daud, maka Tuhan tidak setia dalam janjinya dengan Daud. Dan ini menunjukkan
janji-janji Allah dapat dibatalkan karena dosa manusia. Ya saudara, sekiranya janji-janji Allah dibatalkan oleh dosa manusia, ini menunjukkan dosa kita lebih besar dari kasih karunia-Nya. Ya, dosa kita lebih besar dari kasih karunia-Nya. Betulkah itu? Tidak demikiannya, belas kasihan Allah lebih besar daripada dosa manusia. Amin. Dan karena itu Allah dapat mengampuni sesiapa saja yang benar-benar bertaubat. Ya, tak kira dosanya kecil atau besar, tak kira dosanya sedikit atau dosanya banyak, Allah tetap mengampuni. Maka apabila kita berdosa, cepat-cepatlah datang kepada Tuhan dengan hati yang bertaubat. Dan kita pasti akan mendapat pengampunan kita. Ya, tak kira berapa besar dosa kita, besar lagi kasih karunia Allah yang mengampunkan. Haleluya. Ya, Raja Daud banyak berdosa, tetapi dia bertaubat. Dan Tuhan mengampuninya. Maka janji-janji Allah tidak dibatalkan. Buktinya ialah Mesias benar-benar telah lahir dari keturunan Daud. Dan karena itu Allah mendapat segala kemuliaan karena kebaikannya, karena kasihnya, karena rahmatnya. Tapi sekarang timbul pula soalan yang lain, itu dalam ayat 5. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia ya, jika ia menampakkan murkanya? Maksud Paulus ialah, kalau dosa saya telah melakukan sesuatu yang baik, apa itu? Yaitu menunjukkan perbenaran Allah. Dan orang lain, mereka nampak perbenaran Allah itu dari dosa saya. Maka kenapa Tuhan menghakimi saya? Ya, maksudnya begini ya, saya berdosa. Dan Tuhan menunjukkan pengampunannya. Ya, saya berdosa dan Tuhan menunjukkan lagi belas kasihannya, perbenarannya. Maka saudara, pengampunannya, belas kasihannya, perbenarannya yang telah dinyatakan kepada saya, bukankah semua ini memuliakan Tuhan? Lalu tidak adilkah kalau Tuhan menghukum saya? Jawabannya dalam ayat 6, sekali-kali tidak. Ya, andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Ya, maksudnya begini, sepertinya ada orang yang menyoal Paulus. Paulus, melalui dosa Daud itu Tuhan telah menunjukkan kedua-dua penghakiman dan pengampunannya. Setuju kan? Ya. Kalau Daud tidak berdosa kan? Maka Tuhan tidak akan dapat atau tiada peluang untuk menghakimi dan mengampuni. Lalu melalui dosa Daud kita dapat melihat belas kasihan Allah yang mengampuni Daud. Jadi dalam arti kata lain, sepertinya ya, saya katakan di sini sepertinya Daud telah membantulah Tuhan menunjukkan penghakiman dan pengampunan Tuhan melalui dosanya. Ya, kalau begitu, kalau saya berdosa, saya juga menolong Tuhan. Kalau dosa saya menolong Tuhan, kenapa Tuhan mau menghakimi saya? Ya, soalan ini ya mungkin akan ditanya oleh Yudas juga. Yudas kan mengkhianati Yesus dan karena itu Yesus ditangkap dan disalibkan. Tapi melalui penyaliban Yesuslah itu, ya manusia mendapat keselamatan dan pengampunan. Rencana keselamatan manusia dapat digenapi. Lalu Yudas boleh berkata, bukankah saya telah menolong Tuhan untuk menunjukkan rahmat dan belas kasihannya dalam menyelamatkan dunia. Lalu kenapa saya dihakimi? Tidak adil lah kalau Tuhan menghukum saya. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam ayat 7. Perhatikan sekarang ya. Tetapi jika kebenaran Allah
oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Maka Yudas yang si pengkhianat akan tanya, kalau melalui pengkhianatan saya telah menghasilkan keselamatan melalui kematian Yesus yang disalibkan, mengapa saya masih dihakimi sebagai orang berdosa? Nah, jawaban Paulus dalam ayat 8 sangat-sangat penting. Perhatikan di sini. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Wow, saudara, tidak benar dan tidak adil kalau Tuhan lebih dimuliakan melalui kejahatan atau dosa yang kita lakukan. Sebab kalau begitu, lebih baiklah kita berbuat lebih banyak dosa, kan? Supaya Tuhan mendapat lebih kemuliaan. Tidak. Tidak, ya. Pemikiran begini tidaklah benar. Dan orang yang berdosa memang wajar dihukum. Saudara, Allah adalah adil. Allah adalah adil. Benar dan kudus. Allah tidak akan dimuliakan melalui perbuatan jahat. Ya, orang yang berdosa memang wajar dihukum. Nah, itulah maksud kata-kata ini. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Dosa itu tetap dosa. Dan dosa tidak memuliakan Tuhan. Ya, ingat ya saudara, karena dosalah Yesus datang ke dunia dan mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Ya, Yesus mati karena dosa. Dosa yang mematikan Yesus. Lalu, kenapa kita mau berbuat dosa lagi? Dosa tidak akan memuliakan Tuhan. Ya, saudara, bab ini bermula dengan menyentuh tentang kesetiaan Tuhan. Allah setia kepada firman dan janjinya. Janji Tuhan tidak akan dibatalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Ya, saudara, inilah kasih Allah yang tak bersyarat. Tuhan akan tetap melaksanakan apa yang telah Ia janjikan supaya ya segala rencana Tuhan itu akan digenapi seperti mana yang kita doakan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Allah setia. Alkitab mengatakan kesetiaan Tuhan adalah sampai selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan adalah dari keturunan ke keturunan. Amin. Ya saudara, kesetiaan Allah adalah kebaikan Allah. Dan kebaikan Allah ada maksudnya. Itu untuk sentiasa menuntun kita kepada pertobatan dan kerendahan hati. Ya, kita diingatkan ayat Roma bab 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Haleluya. Kebaikan Tuhan adalah untuk menuntun kita kepada pertaubatan. Ya saudara, bertaubatlah dari ketidaksetiaan, dari kesombongan, ketidaktaatan, kemunafikan, kepura-puraan. Ya, bertaubatlah dari memberontak terhadap firman dan kehendak Allah. Haleluya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu telah membuka hati dan mata kami untuk melihat betapa setianya Engkau ya Bapa dalam hidup kami.
Kesetiaan-Mu ya Bapa telah menyentuh hati kami. Dan kami dapat melihat betapa setia Engkau mengasihi kami dan memberkati hidup kami. Kesetiaan dan kasih-Mu ya Tuhan telah membuat kami sadar banyak kali kami yang tidak setia. Kami tidak melakukan apa yang Engkau perintahkan. Kami berbuat dosa, sama ada secara sedar atau tak sedar. Kami telah berbuat dosa bukan saja dalam perbuatan, tetapi juga dalam perwatakan kami yang menunjukkan kesombongan, keangkuhan, ketidakpedulian, dan malah dalam kemalasan rohani. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih setia. Ya Bapa, hamba-Mu juga memohon agar Engkau akan terus melimpahi setiap pendengar dan pelaku firman-Mu dengan kasih karunia dan kekuatan-Mu. Supaya Tuhan mereka dapat hidup dalam kesetiaan dan ketaatan yang berkenan kepada Engkau dan yang memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu juga berdoa agar pendengar-pendengar yang belum lagi menerima keselamatan dari Engkau akan tersentuh dengan kasih dan kesetiaan-Mu. Sehingga Tuhan kebenaran-kebenaran dan firman-Mu akan membawa perubahan hidup dan memerdekakan mereka. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa. Amin. Ya saudara, sekian terima kasih dan teruslah hidup dalam kerendahan hati. Sebab Alkitab mengatakan Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ya, marilah sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.